Amandemen pertama UUD 1945. Amandemen pertama UUD 1945 terjadi pada tahun 1999. Setelah era Orde Baru terakhir, perubahan ini menunjukkan untuk membatasi kekuasaan presiden sebelum presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar. Amandemen ini mengurangi konsentrasi kekuasaan di tengah presiden, menegakkan mendemokrasi sistem pemerintahan dibuat lebih demokratis dengan melibatkan lebih banyak pihak dalam pengambilan keputusan, melindungi hak asasi manusia. Perubahan ini juga bertujuan untuk memperkuat pelindungan terhadap hak-hak warga negara. Perubahan utama: pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya boleh menjabat selama 2 periode. Perluasan kekuasaan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, diberikan lebih banyak wewenang dalam membuat undang-undang, pembentukan lembaga-lembaga baru. Dibentuk lembaga-lembaga seperti Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga independensi presidensial dan menguji undang-undang. Tujuan amandemen reformasi. Amandemen ini merupakan bagian dari proses reformasi yang lebih luas untuk memperbaiki sistem pemerintahan. Demokrasi. Tujuan utama adalah menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan terbuka. Perlindungan HAM. Perubahan ini juga bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia yang selama ini sering dilanggar. Kesimpulan, amandemen pertama UUD 1945 merupakan langkah penting dalam sejarah Indonesia. Perubahan ini membawa dampak yang signifikan terhadap sistem pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tantangan dalam implementasi otonomi daerah setelah amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945. 1. Sumber daya manusia. Kualitas birokrasi. Banyak daerah masih kekurangan pegawai negeri sipil (PNS) yang profesional dan kompeten untuk menjalankan tugas otonomi. Kapasitas keuangan. Daerah seringkali kesulitan dalam mengelola keuangan secara efektif dan efisien, terutama dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan. 2. Keuangan daerah. Ketergantungan pada dana transfer. Banyak daerah masih sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga mengurangi inisiatif daerah dalam mencari sumber pendapatan sendiri. Ketidakmerataan pendapatan daerah. Potensi sumber daya alam yang tidak merata menyebabkan disparitas pendapatan antar daerah. 3. Koordinasi pusat dan daerah. Dualisme kebijakan. Terkadang terjadi tumpang tindih atau pertentangan antara kebijakan pusat dan daerah yang dapat menghambat pelaksanaan otonomi. Birokrasi yang rumit. Prosedur koordinasi yang rumit antara pusat dan daerah seringkali memperlambat proses pengambilan keputusan. 4. Penegasan hukum. Kelemahan penegakan hukum di daerah masih lemah, terutama dalam kasus korupsi dan pelanggaran hukum lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan daerah. Keterbatasan sumber daya hukum. Banyak daerah kekurangan tenaga hukum yang profesional dan sarana prasarana yang memadai untuk menegakkan hukum. 5. Partisipasi masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan otonomi daerah, sehingga partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan masih rendah. Kurangnya transparansi.
Kurangnya transparansi dalam pengelolaan pemerintahan daerah menyebabkan masyarakat sulit untuk mengawasi kinerja pemerintah. 6. Infrastruktur. Ketidakmerataan infrastruktur, kualitas dan ketersediaan infrastruktur di berbagai daerah masih sangat bervariasi yang dapat menghambat pembangunan daerah. 7. Sumber daya alam. Konflik pengelolaan sumber daya alam. Sering terjadi konflik dalam pengelolaan sumber daya alam antara pemerintahan daerah, masyarakat, dan perusahaan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain: peningkatan kapasitas aparatur. Melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas, kualitas birokrasi daerah dapat ditingkatkan. Pembenahan sistem keuangan daerah. Dengan melakukan informasi sistem keuangan daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Penguatan koordinasi pusat dan daerah. Perlu adanya mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara pusat dan daerah. Penegakan hukum yang konsisten. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan tanpa pandang bulu. Peningkatan partisipasi masyarakat. Melalui sosialisasi dan pendidikan politik, partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dapat ditingkatkan. Pembangunan infrastruktur yang merata. Pemerintahan pusat dan daerah harus bekerja sama untuk membangun infrastruktur yang merata di seluruh wilayah. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan masyarakat. Oke teman-teman.